Baik, kita akan melihat fungsi bilangan teoretik yang memiliki sifat spesifik, yaitu sifat multiplikatif. Kita katakan fungsi bilangan teoretik f itu memiliki sifat multiplikatif, gitu ya, jika terpenuhi f dari m kali n sama dengan f dari m kali f dari n, gitu. Untuk di sini m dan n-nya relatif prima. Dengan kata lain, FPP dari keduanya sama dengan 1. Contoh yang paling sederhana adalah jika kita definisikan f dari n ini sebagai n itu sendiri, dengan kata lain fungsi identitas. Ini contoh sederhana. Kita akan dapati misalnya fungsi dari AB gitu ya, sama dengan di sini kita dapati nilainya AB, dan kemudian di sini fungsi dari A itu ya A, dan fungsi dari B itu ya B, karena dia fungsi kita, sehingga kita dapati apa, bahwa ketika kita kalikan di sini fungsi A kali fungsi B, ya dia hasilnya adalah A kali B juga, dan terpenuhilah di sini bahwa apa, bahwa fungsi dari A kali B sama dengan fungsi dari A kali fungsi dari B. Jadi dia memenuhi sifat multiplikatif. Begitu juga jika kita definisikan misalnya fungsi identitas ya, G dari N. Maaf, yang tadi fungsi identitas, sekarang fungsi konstan 1 ya, G dari N sama dengan 1 gitu. Sekarang kita akan tunjukkan apakah benar G dari AB itu sama dengan G dari A kali G dari B. Sehingga kita tahu G dari AB ya, karena dia fungsi konstan 1, biasanya 1, dan G dari A ya 1 dan 1, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa dua fungsi yang telah kita contohkan, yaitu fungsi identitas dan fungsi konstan, di sini adalah f dan g ini adalah dua contoh fungsi bilangan teoretik yang memiliki sifat multiplikatif, gitu ya. Dan di sini tentunya juga bisa kita perluas idenya bahwa tidak harus ya M kali N saja. Misalnya di sini F dari A1 kali A2 kali A3 sampai A ke K itu akan sama dengan nilainya F dari A1 kali F dari A2 sampai seterusnya sampai F dari AK, dengan catatan di sini semuanya itu ya relatif prima, gitu ya. Sekarang akan kita tunjukkan bahwa dua fungsi bilangan teoretik yang paling populer ya, karena itu aja yang kita diskusikan, yaitu fungsi tau dari n, gitu ya, yang dia menyatakan apa di sini? Menyatakan banyak faktor positif ya, banyak faktor positif dari n, dan sigma dari n itu menyatakan apa sih? Ya, jumlah, gitu ya, jumlah semua faktor positif dari n. Akan kita buktikan bahwa kedua fungsi ini adalah fungsi multiplikatif, gitu ya. Di sini kita akan tunjukkan gitu ya, bahwa mulai dari yang tahu dulu ya, bahwa nanti kalau kita mengambil dua bilangan bulat positif yang lebih dari 1 gitu ya, M dan N, dan dengan syarat keduanya itu adalah relatif prima atau PP1, akan kita tunjukkan bahwa T tau dari M kali N itu sama dengan tau dari M kali tau dari N, gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Pertama, kita ya perlu sedikit jelaskan siapa yang terjadi kalau M dan N-nya sama dengan 1 gitu ya. Jelas di sini bahwa di sini banyak faktor positif dari 1 ya sama dengan 1 gitu ya. Di sini kita akan lihat yang trivial ya, bahwa ketika M dan N-nya itu dua-duanya sama dengan 1, kita akan dapat apa? Tau dari 1 kali 1 ya itu sama dengan tau dari 1 yang mana ya? 1, kemudian di sini
kita tahu ya bahwa tahu dari 1 tadi adalah 1, jika kita kalikan dengan tahu dari 1, hasilnya ya sama dengan 1, dan terbukti ya ketika M dan N-nya sama-sama 1 gitu. Nah, sekarang kita bisa asumsikan nih untuk membuktikan secara umum bahwa kita akan ambil bahwa bahwa M dan N ini keduanya lebih besar dari 1 dan ya keduanya relatif prima. Akan kita tunjukkan bahwa betul fungsi tau kita ini adalah fungsi yang memiliki sifat multiplikatif gitu ya. Nah, karena M kita dan N kita yang lebih besar dari 1, kita dapat menyatakan M dan N kita dalam faktorisasi prima atau bentuk kanonik ya, sehingga M-nya bisa kita tuliskan sebagai misalnya P1 pangkat K1 kali P2 pangkat K2 dan seterusnya sampai P, katakanlah P apa ya, kita pakai ya, PR gitu ya, PR pangkat KR, dan sementara N-nya di sini kita Q1 pangkat apa ya, KL L1 gitu ya, terus Q2 pangkat L2 kali seterusnya sampai Q ke apa ya, nggak sama kayak tadi ya, tadi kita PR sekarang S ya, pangkat L ke S gitu. Oke, di sini kita akan buktikan sekarang gitu ya. Yang paling penting idenya di sini adalah bahwa karena kita ketahui FPB dari M dan 1 gitu ya, atau keduanya relatif prima, di sini tidak akan ada gitu ya P1 yang muncul di sebagai salah satu Q1 ya. Kenapa ya? Karena relatif prima dan kita P1 dan Q1 prima ini tidak ada P yang akan membagi N, begitupun pula tidak ada Q yang akan membagi M gitu. Sehingga dapat dipastikan bahwa semua bilangan prima P1, P2 sampai PR dan Q1, Q2 sampai Qs ini adalah bilangan prima yang berbeda gitu ya. Nah, kalau kita kalikan keduanya gitu ya, karena tidak ada FPB-nya gitu ya, tidak ada bilangan prima yang merupakan faktor persekutuan dari keduanya, akan kita dapati apa sih nih? Ya, kita sama dengan ya terus ulang aja, berarti P1 pangkat K1 kali P2 pangkat K2 kali seterusnya sampai apa? Sampai PR pangkat KR, terus kita kali dengan apa nih? Kali Q1 pangkat L1 kali Q2 pangkat L2 sampai seterusnya sampai ke QS pangkat LS. Nah, inilah hasil perkaliannya gitu. Sehingga akan kita dapati gitu ya, berapa sih tahu dari M kali N gitu ya, dengan ide yang telah dipelajari bahwa tahu dari suatu bilangan bulat itu pertama kita nyatakan dalam bentuk faktorisasi primanya, kemudian apa, kita tambahkan 1 ke semua pangkat dari bilangan primanya dan kita kalikan gitu ya, kita akan dapati tahu dari M kali N ini sama dengan apa nih ya, sama dengan K1 tambah 1 kali K2 tambah 1 seterusnya sampai KR tambah 1 kemudian dikali L1 tambah 1 dan seterusnya sampai apa nih, sampai LS tambah 1 gitu ya. Dan di sini bisa dilihat gitu ya, saya pakai warna berbeda di sini bahwa K1 sampai KR1 gitu ya, di sini adalah apa? Iya, di sini adalah tidak lain tidak bukan adalah tahu dari M gitu ya. Sementara L1 gitu ya, yang di sini saya kasih warna beda nih. Sementara dari yang di sini L1 tambah 1 sampai terusnya L ke S tambah 1 gitu. Ini adalah apa? Tahu dari N. Sehingga yang di ruas kanan ini dia sama dengan apa? Sama dengan tahu dari M gitu ya, yang di warna hijau, dan kali apa? Kali tahu dari N gitu ya. Sudah cukup di sini terbukti bisa katakan bahwa apa? Bahwa benar tahu itu adalah fungsi bilangan teoretik yang bersifat multiplikatif gitu. Nah, dengan cara yang hampir sama, sekarang bisa kita tunjukkan juga gitu ya. Kita tunjukkan bahwa sigma gitu ya. Sigma itu
adalah fungsi multiplikatif juga gitu. Dengan M dan N yang sama tadi ya. Dengan syarat apa? Keduanya tadi relatif prima dan tidak memiliki faktor persekutuan yang merupakan bilangan prima gitu ya. Sehingga kita bisa juga tuliskan bahwa di sini tahu dari M kali N adalah sama dengan apa? Ya, akan sama dengan P1 gitu ya. P1 pangkat apa? Pangkat K1 plus 1 min 1 berapa nih? Per P1 min 1 gitu ya. Terus nanti dia akan dikali dengan apa nih? Akan dikali dengan berikutnya. P2 pangkat K2 plus 1 min 1. Seterusnya sampai apa? P2 min 1 sampai pada akhirnya nanti dikali apa nih? PR gitu ya. Pangkat KR plus 1 min 1 per PR min 1. Nah, kemudian juga berlaku nih untuk faktor yang N-nya sendiri. Di sini akan sama dengan apa nih? Akan sama dengan Q gitu ya. Bahwa Q1 pangkat L1 plus 1 min 1 per apa nih? Q1 min 1. Nah, dikali seterusnya sampai nanti dikali apa nih? Q ke S, maka apa nih? LS plus 1 min 1 per QS min 1. Dan ya sama seperti tadi ya. Di sini bisa kita lihat bagian yang hijau ini tidak lain dan tidak bukan apa? Adalah sigma M. Dan sebelahnya lagi bagian biru tidak lain dan tidak bukan adalah sigma N. Sehingga terbukti bahwa ini apa? Sigma dari M kali N sama dengan apa? Sama dengan sigma dari M kali sigma dari N. Gitu ya. Dan di sini sudah cukup untuk membuktikan bahwa tau dan sigma adalah fungsi bilangan teoretik atau fungsi aritmetik yang merupakan apa? Yang merupakan fungsi multiplikatif.